Halo teman-teman, kembali lagi di video automation dengan N8N. Di video kali ini kita bakal bahas tentang cara menambahkan kredensial Google gitu ya ke dalam N8N. Misalnya Google Drive, Google Docs, Google Calendar dan sebagainya. Kenapa? Karena sebelumnya banyak banget yang nanya gitu ya, gimana sih cara nambahin kredensialnya gitu? Gimana sih cara kita nambahin akun Gmail kita, nambahin akun Drive ke N8N. Nah, di sini kita bakal bahas step by stepnya dan ini akan gampang buat teman-teman ikuti gitu ya. Nah, sebelum kita mulai mungkin hal yang pertama perlu teman-teman punya atau teman-teman miliki adalah yang pertama akun Google Cloud Project, karena nanti teman-teman butuh sebuah key atau client ID dan client secretnya. Terus kalau misalnya udah punya akun Google Cloud, nanti teman-teman bakal bikin suatu project di dalam Google Cloud itu. Kemudian yang ketiga barulah teman-teman nge-configure kredensialnya. Nah, yang pertama itu kita eh, bakal lihat dulu di dalam Google Cloud-nya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah punya projectnya, nanti di sini ada sebuah pilihan gitu ya, select a project. Kalau misalnya belum punya, bikin project baru. Tapi biasanya secara default ketika bikin akun Google Cloud udah ada projectnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ada, tinggal pilih projectnya. Kemudian teman-teman bisa cari di sini itu namanya out consent screen gitu ya. Tinggal klik, nanti bakal masuk ke halaman ini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah sampai di halaman ini, teman-teman tinggal ikuti uh, step by stepnya di sini ya. Tinggal klik get started. Terus teman-teman bakal diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan, misalnya nama aplikasinya. Di sini bisa kita isi aja ya, automation. Terus email, di sini teman-teman bisa isi email teman-teman gitu ya, yang aktif tentunya. Terus kita klik next. Nah, untuk audiensnya teman-teman bisa pilih gitu ya. Kalau internal ini hanya bisa digunakan di organisasi Google Workspace teman-teman. Misalnya kalau teman-teman udah punya perusahaan, organisasi dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua ini eksternal, jadi bisa digunakan oleh siapapun yang punya akun Google gitu ya. Nah, kita pilih aja eksternal. Terus next. Nah, ini contact information bisa diisi aja email teman-teman gitu ya. Terus kalau udah tinggal klik next. Terus terakhir klik agree gitu ya, checklist aja gitu. Terus kita pilih create. Oke, kalau misalnya udah, nanti kita bisa menggunakan beberapa informasinya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke N8N ya. Kita coba bikin workflow baru. Klik. Nah, kita coba tambahin step baru, itu manual aja ya misalnya. Terus kita misalnya pengen terhubung ke Google Docs misalnya. Kita klik tambah, terus kita ketik di sini Docs. Nah, misalnya get a document gitu ya. Kita pilih ini. Nah, di sini kan biasanya dia nanti bakal minta kredensial untuk terhubung ke N8N-nya atau untuk terhubung ke Google-nya. Nah, kita pilih select kredensial, kita klik create new. Nah, di sini kan ada pilihannya ya. Bisa pakai OAuth dan juga service account. Nah, bedanya apa sih? Kalau OAuth ini dia masih membutuhkan kayak manusia gitu ya. Nah, kalau service account ini dia lebih ke service gitu ya. Misalnya kalau ada server yang pengen terhubung gitu ya. Nah, di sini kita pilihnya OAuth. Kemudian kita balik lagi ke Google Cloud-nya ya. Nah, di sini ada yang namanya client, tinggal klik aja client. Terus karena di sini kita belum pernah bikin akunnya atau nambahin kliennya, kita tinggal klik create client. Nah, di sini bisa kita pilih ya tipe aplikasinya, misalnya web, terus nama kliennya apa, misalnya akun N8N misalnya. Terus, nah tadi di N8N-nya itu di sini ada namanya OAuth redirect URL. Kita copy. Terus di sini di bagian authorize redirect
URL gitu ya, atau URI gitu. Kita klik aja tambah, terus kita masukin link yang tadi, terus kita create ya. Yang lain teman-teman nggak perlu configure, biarin aja defaultnya. Kita klik create. Nah, di sini ada client ID, client secret, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nyimpen, itu bisa di-download dalam bentuk JSON, atau di sini kita copy aja ya. Kita copy, terus kita balik lagi ke N8N. Nah, di sini kan ada ya pilihan client ID. Kita masukin dulu client ID-nya. Terus begitu juga client secret-nya. Nah, nanti bakal muncul sebuah button di bawah sign in with Google. Ini sama kayak teman-teman login ke aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kayak misalnya di aplikasi e-commerce atau apapun itu biasanya ada kan sign in with Google. Nah, kita sama seperti itu. Tinggal klik. Kita pilih akun Gmail yang kita gunakan. Is being tested and can only be accessed. Oke, kita coba lihat di sini. Kita ubah dulu ya audiensnya itu dari yang sebelumnya itu testing, kita publish. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dapat error seperti tadi, teman-teman bisa ke bagian audience, terus klik publish gitu ya. Nah, kita coba lagi di sini sign in. Kita klik aja advance. Kita klik continue. Nah, teman-teman bisa checklist semua permissionnya ya gitu ya, karena kita pengen memberikan akses ke automation N8N-nya, jadi kita tinggal checklist aja semuanya. Terus continue. Udah, di sini ada kayak notif connection successful, kemudian di N8N-nya juga account connected gitu ya. Nah, ini udah berhasil terhubung. Oke, kalau misalnya nggak percaya, teman-teman bisa cobain ya testing di sini, misalnya get dokumen gitu ya, atau kita coba apa ya? Kita coba akses sebuah dokumen. Ini deh, misalnya ini. Kita copy linknya, terus kita masukin di sini. Kita klik tes. Nah, udah ya, berhasil ya. Kita udah berhasil mendapatkan dokumennya. Artinya kita sudah terhubung ke Google Docs gitu ya, atau ke akun-akun Google yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman pertama kali mungkin nanti bakal dapat error ya di sini ya. Biasanya notifnya itu API belum di enable gitu ya. Nah, caranya gimana? Tinggal cari di sini. Misalnya tadi layanannya itu Google Docs. Tinggal klik, terus pilih yang bagian Google Docs API atau API gitu ya. Klik. Kita tunggu loadingnya. Nah, biasanya kalau belum di enable, dia di sini ada pilihannya nge-enable-nya. Teman-teman tinggal klik enable gitu ya. Karena di sini kita udah ngeaktifin sebelumnya, di sini tampilnya adalah API enable gitu ya. Jadi API-nya udah aktif. Nah, itu kalau misalnya kita coba tes yang lain, Google Drive misalnya. Google Drive API. Kalau misalnya dia belum aktif, nah nanti tampilannya seperti ini, enable gitu ya. Tinggal klik aja, gampang kok, nggak bakal ribet. Oke, seperti itu ya, gampang ya teman-teman nambahin kredensial akun Google ke dalam N8N. Ini caranya sama, mau itu Google Docs atau Google apalagi Google Sheet. Caranya sama. Nanti bakal, karena kita udah punya akunnya, nanti bakal tampil seperti ini ya. Kalau misalnya belum atau pengen nambahin yang baru, caranya sama, tinggal create. Terus masukin lagi client ID yang tadi yang ada di Google Cloud. Kita copy lagi ini. Terus secretnya juga kita masukin dan nanti sign in lagi gitu ya. Nah, tinggal pilih akunnya, advance.
continue, kita kasih permissionnya, klik continue. Nah, di sini sukses ya, gampang ya. Nah, nextnya mungkin kalau teman-teman penasaran cara menambahin kredensial Gemini atau Open AI gitu ya, nah teman-teman tinggal komen aja gitu ya, atau aplikasi apapun itu di sini ada banyak ya. Ada kayak Telegram, cara nambahin kredensialnya, atau dari GitHub atau aplikasi apapun itu, misalnya itu WhatsApp dan sebagainya. Tinggal komen aja di bawah ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk membuat automation ya. Thank you.